Malam adik-adik, bagaimana kabarnya? Hari ini hari apa ya? Hari Minggu, iya benar. Kini tiba saatnya kita untuk memuji nama Tuhan. Sudah dipersiapkan belum persembahannya? Untuk buku catatannya, Alkitabnya juga jangan lupa ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dengan semangat, dengan suara yang keras. Kita akan angkat pujian, segala puji syukur. Adik-adik, kakak persilahkan untuk kembali duduk. Nah adik-adik, kakak Nomi mau nanya, ada yang masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Tentang Petrus menangkap ikan, iya benar. Nah adik-adik, sebentar lagi adik-adik akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, tema pada hari ini yaitu besar kecil, tinggi pendek, semua dicintai oleh Tuhan. Nah, adik-adik dipersiapkan ya Alkitabnya. Tapi sebelum itu, sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan menaikkan doa syukur sekaligus doa untuk perundungan firman Tuhan. Nah, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapak atas berkat-Mu pada hari ini kami dapat bertemu kembali ya Tuhan. Walaupun kami berada di
dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih karena dalam seminggu ini Engkau masih menjaga kami ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Pada minggu pagi ini kita akan membaca dan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Silakan adik-adik mempersiapkan Alkitab, dan jika adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan nanti buka Alkitabnya yang diambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Dan adik-adik yang belum bisa membaca nanti dibimbing oleh mama papanya. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama ya, dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hamba-hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Fir'aun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukkanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Amin. Salam, selamat pagi adik-adik kelas Madya dan pra-remaja. Salam sehat ya buat kalian semua. Adik-adik, tadi kita sudah membaca bacaan kita pada minggu ini adik-adik ya, yaitu di dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, judul perikopnya apa adik-adik? Masih ingat? Ya, Musa lahir dan diselamatkan. Nah, adik-adik,
pemeliharaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Musa. Semenjak Musa lahir, Allah memelihara dan menjaganya. Ya, di mana pada zaman lahirnya Musa, adik-adik ya, setiap bayi laki-laki bangsa Israel harus dimusnahkan. Ya, tidak boleh hidup, adik-adik. Nah, untuk itu orang tua dari bayi Musa ini ya membuat sebuah keranjang sedemikian rupa, adik-adik ya, di mana keranjang itu boleh dirasakan bayi Musa merasa nyaman. Nah, keranjangnya juga dibuat supaya tidak tenggelam, di mana keranjang itu dilapisi oleh aspal, adik-adik ya, sehingga bayi Musa yang nantinya akan dihanyutkan di sungai Nil, dia tidak tenggelam. Nah, pada suatu ketika keranjang ini dihanyutkan di sungai Nil, ditemukan oleh putri Fir'aun. Adik-adik, ada kakak perempuan Musa yang sejak awal sudah memperhatikan keranjang Musa ini. Akhirnya kakak perempuan ini menghampiri putri Fir'aun. Nah, dia menyarankan kepada putri Fir'aun untuk memberikan atau menawarkan inang penyusu untuk bayi Musa. Dan ternyata adik-adik, putri Fir'aun ini setuju, adik-adik ya. Bahkan dia memberikan upah buat inang penyusu ini. Hingga pada akhirnya bayi Musa dirawat kembali oleh ibu kandungnya, ya. Dan juga ibu kandungnya mendapatkan upah dari putri Fir'aun. Hingga pada saatnya ketika bayi Musa ini sudah disapi, adik-adik, diserahkan kembali kepada putri Fir'aun untuk diangkat menjadi anaknya. Hingga bayi Musa itu tumbuh dewasa dan seterusnya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, pemeliharaan Allah itu sungguh luar biasa, sungguh ajaib. Musa terbebas dari maut dan Allah memeliharanya hingga Musa tumbuh dewasa dan menjadi tua, dan tetap dipakai oleh Allah sebagai alatnya, yang nantinya Musa akan membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Mesir. Nah, adik-adik, melalui bacaan kita tadi ya, kita akan belajar dengan tema yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Naomi, adik-adik ya. Besar kecil, tinggi pendek, semua dicintai Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik penyertaan Tuhan dalam pertumbuhan kita, dalam pertumbuhan adik-adik? Adik-adik, manusia mengalami perubahan, ya, di mana manusia hadir sebagai seorang bayi. Dia lemah, ya, bisanya hanya menangis, dan dia sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Mulai dari minum susunya disediakan oleh orang tuanya, ya, mandi dimandikan, ya, dipakaikan pakaiannya. Demikian juga ketika tubuhnya kotor, adik-adik ya, setelah buang air kecil ataupun buang air besar, dibersihkan oleh orang tuanya. Jadi semua hal seorang bayi ini sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Hari demi hari, ya adik-adik, bayi ini tumbuh menjadi besar dan kuat. Yang tadinya hanya bisa terlentang, ya adik-adik ya,
sudah mulai bisa tengkurap ya, berguling gitu adik-adik ya. Bahkan juga dia mulai tertawa ya, belajar berjalan, kemudian juga belajar berbicara. Nah, kemudian juga mulai bertumbuh dan bisa berlari dalam masa usia balita. Bayi di bawah umur 5 tahun adik-adik ya. Tentu adik-adik yang punya adik seumur balita tahu ya bagaimana adik kita yang masih balita sudah mulai bisa berbicara lancar ya, bisa minta sesuatu, bisa memilih sesuatu yang diinginkan ya. Bahkan dia sudah bisa mengajak main adik-adik untuk berlari gitu ya. Nah, adik-adik masuk pada usia balita, kemudian tumbuh menjadi anak usia sekolah. Nah, anak usia sekolah ini adik-adik ya, kalau SD itu umur 7 tahun ya baru boleh masuk sekolah dasar. Namun adik-adik yang balita pun ada juga yang disekolahkan oleh orang tuanya adik-adik ya. Playgroup atau TK kecil atau TK besar. Nah di sekolah dasar adik-adik akan belajar bersama-sama dengan teman sebaya. Kemudian terus bertumbuh menjadi anak remaja, pemuda dan seterusnya. Nah, melalui gambar yang adik-adik tadi bisa lihat ya, dan juga apa yang disampaikan oleh Ibu Erna, ternyata adik-adik Allah itu memberkati kita adik-adik dalam masa tumbuh kembang kita. Mulai dari kita kecil hingga besar ya, dari pendek hingga tinggi adik-adik ya. Untuk itu kita harus mensyukuri di mana Allah memelihara kita. Jadi pemeliharaan Tuhan dapat kita rasakan adik-adik dalam masa tumbuh kembang kita. Nah, oleh karena itu adik-adik selayaknya kita terus memohon cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik, tadi Ibu Erna mengatakan bahwa Allah memberkati dalam tumbuh kembang kita. Ya, yang pertama adik-adik, apa sih kok Allah memberkati kita dalam masa tumbuh kembang kita? Yang pertama, kita diberikan kesehatan adik-adik oleh Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik juga harus menjaga kesehatan adik-adik. Caranya bagaimana? Yaitu makan makanan yang bergizi adik-adik ya. Mungkin ada sebagian adik-adik yang tidak suka makan sayur ya, atau bahkan jarang makan buah-buahan. Padahal itu semua sangat dibutuhkan adik-adik untuk kesehatan adik-adik ya. Karena kalau kita hanya makan nasi atau lauk, kita akan kekurangan vitamin atau mineral yang ada di dalam sayuran ataupun buah-buahan. Yuk adik-adik kita mulai ya belajar untuk makan sayur-sayuran juga buah-buahan agar tubuh adik-adik semakin sehat. Nah, selain itu adik-adik, apa yang adik-adik lakukan? Olahraga ya. Jangan hanya makan, tidur ya, makan, tidur. Sementara makanan yang kita asup itu adalah sumber energi buat kita melakukan aktivitas adik-adik ya. Kalau kita enggak melakukan aktivitas, aduh nanti gimana adik-adik? Jadi gemuk loh adik-adik ya. Gemuk itu sehat, tapi kalau terlalu gemuk juga tidak sehat ya. Adik-adik bisa olahraga apa aja ya.
bisa berlari atau jogging ya, atau bulu tangkis, atau kesukaan adik-adik futsal gitu ya adik-adik ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam masa tumbuh kembang adik-adik, apa yang adik lakukan? Yaitu belajar yang rajin adik-adik. Di mana adik-adik akan menempuh masa depan ya. Nah untuk itu rajinlah belajar agar adik-adik berprestasi. Nah kemudian yang ketiga adik-adik, masa tumbuh kembang kita isi apa? Yaitu belajar firman Tuhan. Juga berdoa setiap hari. Sehingga iman adik-adik bertumbuh ya. Jadi iman kita semakin juga sehat ya adik-adik. Nah adik-adik hingga pada akhirnya nanti adik-adik akan tumbuh menjadi anak yang sehat ya, yang pintar dan juga beriman. Selamat bertumbuh dalam kebaikan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah sekarang saatnya adik-adik untuk memberikan persembahan. Nah adik-adik persiapkan persembahannya, masukkan dengan rapi di dalam amplop. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu nas persembahan yang akan Kakak Nomi bacakan. Ya adik-adik, nas persembahan pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 sampai ke-8 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Nah adik-adik, saat nanti sudah mengumpulkan persembahan, persembahannya diberikan ke mama atau papa ya, agar nanti mama dan papahnya mengantarkan persembahan adik-adik ke gedung gereja. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan bukan hanya melalui uang, tapi juga dengan pujian yang diambil dari KJ 363 ayat yang 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan. Hati dan kedua
Nah, adik-adik tadi sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita membawa persembahan kita dalam doa. Nah, adik-adik lipat tangannya ya, tutup matanya, kita kembali berdoa. Sekaligus kita akan berdoa untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati Tuhan tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau juga berkati para Bapak dan Ibu Penatua yang akan mengelola persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan kami dapat berguna bagi gereja-Mu. Ya Bapak, kami juga telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami agar kiranya firman-Mu dapat berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melaksanakan firman-Mu dengan baik dalam kehidupan kami. Ya Bapak, sebentar lagi juga ibadah kami akan selesai. Kiranya Engkau tetap terus melindungi kami Tuhan sepanjang seminggu nanti, agar kiranya kami dapat bertemu kembali dalam ibadah kami di minggu yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sebentar lagi akan selesai. Nah sebelum itu kita akan angkat satu lagu lagi, lagu tematik kita sesuai dengan tema kita ya adik-adik ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, sekarang Kakak Nomi minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian untuk lagu berkat kita dari PKJ 180, Kasih Tuhan Mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Nah adik-adik, ibadah pada pagi hari ini selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik.